baik Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin sempurna ma'rifat kita, ingin sempurna musyahadah kita kepada Allah, ya, jalan yang pertamanya kita mesti mengenali awal mula kejadian. Nah, yang kedua, kita juga mengenali asal kejadian. Ini jalannya Bapak Ibu. Kalau kita ingin bermakrifat, kita ingin bermusyahadah dengan Allah, kenali awal mula kejadian, kenali pula asal kejadian. Nah, sekarang Ustaz mau hantarkan dulu ke atas. Sebelum awal mula kejadian, sebelum kita mengenal asal kejadian, siapa yang lebih dahulu awal sebelum adanya yang awal? Siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada? Siapa yang dahulu hidup sebelum adanya kehidupan? Yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada, yang lebih dahulu awal sebelum adanya yang awal, yang lebih dahulu hidup sebelum adanya kehidupan, itulah yang disebut namanya dengan Allah. Siapa Allah itu? Nah, Allah itu, Allah menjelaskan, fazalikumullahu rabbukumul haq. Fazalikumullah rabbukumul haq. Fazalikumullah rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi yang Allah itu adalah zat yang sebenar-benarnya. Mana yang dikatakan Allah itu adalah zat yang sebenar-benarnya itu yang mana? Zat yang sebenar-benarnya itu yang dikatakan Allah, la sautun wala harfun. Dia tidak bisa disebut Bapak Ibu, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalaulah dia itulah sautun wala harfun, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bisa disebut, berarti yang tidak bersuara, yang tidak disebut itu, hakikat dirinya zat itu adalah kosong. Yang kosong itu yang disebut namanya dirinya. Yang kosong itu yang dirinya. Yang gak bisa disebut, yang gak bisa dijelaskan, yang gak bisa diceritakan. Itu yang kosong itu yang dirinya Bapak Ibu. Kalaulah yang kosong itu adalah dirinya, yang tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, maka disebutlah ungkapannya, disebut istilahnya, karena nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, maka disebutlah namanya Rabbul Izzati. Ini, Rabbul Izzati. Atau disebut namanya Ghaibul Ghuyub. Atau disebut juga namanya dengan Zatul Haq. Atau disebut juga namanya Zatul Bihal. Atau disebut juga namanya Zatul Bahdi. Atau disebut juga namanya dengan Zatul Bukti.
Atau disebut juga namanya wujud mutlak. Atau disebut juga istilahnya dengan wujud hakiki. Atau disebut juga namanya wujud muhit. Atau disebut juga istilahnya dengan kuni. Atau disebut juga istilahnya dengan kuni bil kuni. Atau disebut juga istilahnya dengan hu. Atau disebut juga namanya dengan batin. Ya. Jadi Bapak Ibu, batin, hu, Rabbul Izzati, Goibul Guyub, Zatul Haq, Zatul Bihal, Zatul Bukti, Zatul Bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, kuni, kuni bil kuni, menjelaskan tentang dirinya. Yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Inilah dikatakan la sautun wala harfun. Tidak ada suara dan tidak ada huruf. Karena tidak ada suara dan tidak ada huruf, karena dia kosong. Maka diistilahkan juga yang tidak ada huruf dan tidak ada suara itu, yang disebut kosong itu disebut juga dengan istilah la ta'yin. Apa artinya la ta'yin? Belum wujud, belum nyata. Itu yang dirinya. Itulah yang disebut namanya dengan innani. Tahu innani? Aku. Tuh, ini. Aku itulah yang Rabbul Izzati. Aku itulah yang berstatus Tuhan. Aku itulah yang bermakom Tuhan. Aku itulah berderajat Tuhan. Namaku Allah. Makanya Allah katakan, innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang ada, melainkan yang wujud, yang nyata dan yang ada itu ana, aku, kata Allah. Yang aku itu yang disebut tadi namanya, yang batin, yang hu, yang zatul haq, Rabbul Izzati itu. Maka dijelaskan juga, fazalikumullahu rabbukumul haq, maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi zat Rabbmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya itu la sautun wala harfun, tidak bisa disebut, tidak bisa diciptakan. Namun dia wujud, namun dia nyata, namun dia terang, namun dia jelas Bapak Ibu. Kalaulah dia disebut, maka dia bersifat. Kalau dijelaskan, dia juga bersifat. Jadi hakikat sebenarnya, Allah itu tiada bersifat. Dia bersifat kalau dijelaskan. Dia bersifat kalau diterangkan. Sebenarnya, dia tiada bersifat, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Kalau tak bisa diungkap dengan kata-kata, anyang sela. Jadi mengenal Allah itu cukup dirasa, diam, dan diimani. Alun diresek latarasu tuh.
Ya, ibu-ibu makan asam, bapak-bapak aku yang mengerinya mah. Lah tahu tuh, Pak Azam itu maksudnya tuh. Ibu Siti makan asam, Pak Azam mengerinyam, meleleh-leleh pete-pete, wah. Wah. Alun diresek lah taraso tuh mah. Ya, ibarat bapak ibu menghidupkan api lilin. Nah, lilin. Ini untuk mengantarkan paham nih. Mengambil dengan raso. Nah. Apa namanya Bapak Ibu? Lilin. Ketika Bapak Ibu ya di rumah mati lampu, pada saat di rumah kita ada mati lampu, sebelum kita menghidupkan lilin nih, sebelum ditukiakan korek api itu, nah, kalau bahasa Ustadz Pak Azam ditukiakan, dipatikan, sebelum dihidupkan lilin itu Allah nampak tarangnya. Bapak Ibu maksud itu? Sebelum lilin ini dihidupkan sudah nampak terangnya. Itu maknanya. Pejam mata nampak Allah apole, buka mata tampak tarang Allah Tuhan. Itu yang tak bisa disebut tuh. Ya. Alun dipeganglah tarasu Tuhan. Kan itu yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Kok yo pandai Bapak Ibu mencari Tuhan, alun diresek lah tarasu itu maha. Orang makan asam awak yang mengerinyam tuh. Ya, pahamilah si hayat tuh. Pahamilah yang hidup itu pada diri. Kalau Bapak Ibu sudah memahami si hayat yang hidup pada diri, disitulah Bapak Ibu bisa merasakan hayat itu pada diri. Bisa merasakan si hayat pada diri. Turun naik tuh, keluar masuk tuh dari hidung tuh. Tidak bisa merasakan si hayat pada diri yang keluar masuk, yang turun naik, ala bakal pedong tuh mah. Siapa yang tidak mampu merasakan si hayat pada diri, yang hayat itu sudah meliputi sekalian tubuh, sudah memenuhi sekalian rongga tubuh yang dikatakan nyawa, nyatanya wujud Allah yang turun masuknya. Tak paham kita tuh, tak kenal kita itu. Siapa yang keluar masuk, siapa yang turun naik ini, ayolah bakal pidiong tuh mah. Pahami itu yang mencari Tuhan itu dengan rasa. Ya. Rasu dibuat naik, paresu dibuat turun. Rasu yang dirasoi asailah. Pilih ke dalam, senter ke dalam, ikrok ke dalam. Itu yang Allah tuh Bapak Ibu. Dia sudah menjadi rahasia akan diri setiap insan.